الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wa la hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah yang saya hormati. Bil khusus Habib Syekh yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjut lagi. Alhamdulillah sekali lagi Allah telah memberikan kepada kita keistiqomah dan insya Allah selalu Allah berikan keistiqomah untuk kita dalam kekuatan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kita akan melanjutkan apa yang kita baca selama ini dari kitab An-Nashihah Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, masuk dan telah berada dalam pembahasan tentang ilmu atau lebih tepatnya tentang fadilah, dan sekarang masuk kepada orang-orang yang memang berilmu. Apa yang perlu kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bil ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu taala ankum bilan qal faqad alimta bima taqaddama annahu la udhra li jahilin indallahi fi tarkil ilmi wa kadzalika la udhra li alimin fi tarkil amali. Wa mathalul jahilu al-mugassiri fi talabil ilmi al-wajib alaihi kamathali 'abdin arsala ilaihi sayyiduhu kitaban ya'muruhu fihi bi asya'in wa yanhahu fihi an asya'in falam yanzur fi dzalikal kitab wa lam ya'rif ma fihi aslan ma'al qudrati ala dzalika litamakkunhi minhu. Wa mathalul 'alimi alladzi lam ya'mal bi ilmihi kamathali man nadhara fi kitab sayyidihi wa alima ma fihi falam yamtathil li syai'in min awamirihi wa lam yajtanib syai'an min nawahihi allati nassa 'alaiha fi kitabihi. Terakhir kita sama-sama tahu bahwa kita memiliki kewajiban yang tidak ada udzur sekalipun atau tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan ilmu atau meninggalkan waktu-waktu mencari ilmu. Untuk kita semua dikatakan terakhir ini ada hadis Rasulullah SAW menyatakan yulhamuhu as-su'ada'u yakni al-ilm wa yuhramuhu al-ashqiya. Yang terakhir kita bahas tentang hadis tersebut. Ditaklikannya kita baca juga hari ini di mana ilmu itu akan diberikan atau diilhamkan kepada orang-orang yang akan nantinya bahagia ya, sukses ya, dan ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang nantinya ya akan celaka. Na'udzubillah min dzalik ya. Hadis ini panjang. Hadis ini panjang, kita bahas ya satu persatu. Di mana hadis ini diriwayatkan ya Imam Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Riwayat daripada Mu'adz bin Jabal. Kalimatnya Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul ilma." Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul ilma." Belajarlah tentang ilmu. Kenapa? Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Karena dengan mencari ilmu, ya, apabila kita mencari ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih kuat lagi merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut ya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu, apabila ilmu itu tidak kita lakukan, kita tidak amalkan, ya, maka kita akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan apanya? Akan murkanya atau azabnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ilmu. Wa talabuhu ibadatun, dan ketika kita mencari ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu terhitung sebagai ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, dan ketika kita walaupun dalam tanpa jadwal ya
majelis-majelis taklim seperti ini, ketemu kawan-kawan, ketemu sahabat-sahabat, atau duduk bersama membahas tentang ilmu, mudzakarah, saling mengingatkan tentang ilmu, maka dikatakan di sini mudzakaratuhu tasbihun. Jadi kalau mudzakarah bisa dikatakan mutolaah. Kita ada waktu senggang di rumah, kita mutolaah, murojaah, mengulas kembali apa yang dipelajari, ya, mencari tahu lagi, membahas lagi, ya kan? Itu termasuk dalam kategori tasbih, ya. Seperti di mana kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tasbih. Wal bahthu anhu jihadun. Al bahthu, mencari tahu tentang hukum akan sesuatu hal yang perlu kita tahu, ya. Al bahthu tuh, mencari tahu ilmu itu apaan? Jihadun. Termasuk apaan? Daripada kategori pahala jihad. Luar biasa. Kita banyak hal yang kita tidak tahu tentang ilmu, maka kita ingin tahu. Atau dengan bertanya, ketika kita menanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui, maka itu Allah kasih pahala jihad. Luar biasa. Jadi jangan malu-malu untuk nanya. Jangan ngajinya diem aja, ya gak? Biar capek bareng-bareng. Jangan kita ngomong doang, ya. Itu nggak ngomong. Jadi kalau ada pertanyaan, tanyain. Oke? Dilanjut lagi, wa ta'limuhu liman lam ya'lamuhu sadaqah. Wa ta'limu, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengerti atau tidak mengetahui ilmu tersebut, sedekah, itu bagaikan sedekah, ya. Jadi kalau kita sudah ngaji, kita tahu ada saudara kita, kerabat kita, atau keluarga kita, mereka tidak tahu tentang ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari, mungkin bahkan ada hal ilmu-ilmu baru yang memang baru saja kita ketahui, ajarkan kepada orang-orang yang memang belum tahu, karena terhitung sebagai sedekah. Wa badluhu li ahli qurbatun, dan ketika duduk bersama, ya, mendedikasikan diri kita kepada orang-orang yang memang ahli ilm. Itu kalau dibilang apa? Qurbatun, salah satu kedekatan kita atau salah satu cara untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, kenapa? Dengan duduk diri kita kepada orang-orang yang berilmu itu termasuk daripada qurbah, ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk bersama orang-orang yang berilmu. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya katanya orang-orang yang berilmu itu ma'alimul halali wal haram. Mereka yang mengajarkan tentang halal dan haram. Ketika kita bisa duduk bersama orang-orang yang berilmu, maka kenapa dikatakan kedekatan kita kepada Allah? Itu karena kita diajarkan, diberitahukan mana yang halal, mana yang haram. Kita ingin melakukan sesuatu yang haram, diingatkan, jangan, itu haram. Ya kan? Semakin terjaga dengan melakukan hal-hal yang halalkan atau dimubahkan di dalam syariat. Terus dilanjut lagi, selain daripada apa yang mengajarkan ilmu halal dan haram atau hukum-hukum halal dan haram, wa manaru sawulul ahlil jannah. Karena orang-orang berilmu diumpamakan bagaikan menara, ya, bagaikan apa? Mercusuar, ya, bagaikan mercusuar, bagaikan menara subuli ahlil jannah, katanya untuk menjadi petunjuk bagi jalannya orang-orang yang ahli surga. Orang-orang yang ingin, ya, melangkah menuju surga dengan baik, maka banyak-banyak duduk dengan orang-orang alim. Karena diilustrasikan oleh Rasulullah SAW, orang-orang berilmu itu bagaikan mercusuarnya atau menaranya, sehingga bisa menjadikan patokan. Kan biasanya kalau kita, ya, jalan kemana ada patokan-patokan tertentu, entahkah gedung, entahkah apa segala macam. Apalagi udah kalau patokannya paling tinggi, ya, tempat atau yang tertinggi, menara, itu. Jadi ilustrasi ini memberitahukan bahwa orang-orang yang berilmu itu yang dapat menunjukkan kepada kita, itu yang dapat mengaping kita untuk menuju surga. Terus dikatakan wahwal anisu fil wahsyah, ya. Dikategorikan ilmu. Kenapa ilmu perlu kita cari? Kenapa orang-orang yang berilmu, dan kalau kategorinya nih ilmunya nih, wahwa al anisu fil wahsyah. Ilmu itu akan memberikan kenyamanan, ketenangan kepada diri kita, kepada orang yang memiliki ilmu. Apa? Ketenangan fil wahsyati, ketenangan ketika di masa-masa genting, ya, atau ketenangan di tempat yang menyeramkan, ya, kenyamanan, ketenangan, keamanan, anis tuh, ya, menenangkan diri kita ketika kita dirundung rasa kegelisahan, ketakutan. Tidak ada rasa takut untuk orang-orang yang berilmu. Kalau mungkin salah satu contohnya, sering ingatkan berkali-kali, ngaji sering, punya jadwal di majelis taklim, tapi masih takut sama setan. Wah, kan ada tuh ngelewat, ya nggak,
lingkungan-lingkungan yang gelap-gelap, ya kan? Ada suara seng kena timpuk, langsung naon eta? Ketakutan, nah, jangan. Orang punya ilmu nggak lagi takut sama orang sama gangguan-gangguan setan, apalagi nggak ada setannya, ya kan? Ketakutan, salah besar itu. Terus dikatakan wasahibu fil ghurbah, ya, akan menjadi peneman, teman baik sahib itu, ya. Teman baik sahib itu yang menyertaimu fil gurbati ketika dalam atau di suatu tempat yang asing, ya. Jadi tidak lagi merasa kesepian untuk orang-orang yang berilmu. Orang punya ilmu nggak lagi kesepian. Kenapa? Karena waktu kosongnya ketika tidak ada orang, dia bisa mutolaah sendiri, membahas tentang, melihat tentang sesuatu, tafakur akan sesuatu, mencari dan lain sebagainya. Tidak akan kesepian dengan ilmu. Dia bisa mutolaah, sibuk dengan dirinya sendiri. Karena apa? Dia sibuk ditemani oleh ilmu. Itu orang-orang yang punya ilmu, ya kan? Ilmunya sendiri dia akan menjadikan teman baginya dalam keadaan kesepian. Wal muhaddisu, kalau gurbah ini kan tempat-tempat yang asing, ya. Tapi yang dimaksudkan itu adalah kesepian. Jadi nggak kesepian, ya, manfaat daripada ilmu. Wal muhaddisu fil khalwati, ya kan? Teman berdiskusi ketika engkau sepi, ya kan? Wal muhadditsu katanya fil khalwati, ketika engkau khalwah, ketika engkau tidak ada siapa lagi yang mengajakmu bicara, ilmu yang akan mengajakmu bicara. Luar biasa kan? Teman untuk diskusinya ente ilmu. Itu ilmu semua tuh, itu manfaat daripada ilmu. Terus wad dalilu ala sarra'i wad dharra, akan menjadi petunjukmu dalam keadaan senang ataupun sulit. Sulit tidak kesulitan, senang tidak salah jalan. Kalau orang berilmu, kesulitan dia tidak akan kalau semua lagi sulit, dia tidak akan ketakutan, ya. Tidak akan merasakan ketakutan. Dan kalaupun dalam keadaan senang, dia tidak akan salah jalan dengan ilmu, karena akan menjadi petunjuk baginya dalam keadaan senang ataupun sulit. Wasilahu alal ada, bahkan orang yang berilmu, atau kalau konteksnya ilmu itu akan menjadi senjata bagi orang-orang yang akan memusuhinya. Senjata untuk musuh. Ya, menjumpai musuh dengan ilmu cukup, karena apa? Ilmunya akan menjadi senjata baginya, atau kalau dibilang penopang, tameng dan lain sebagainya, yang akan menjaganya. Wasilahu alal ada wa zainu indal akhillah. Ilmu akan menjadi baik, akan menjadi sesuatu yang indah ketika dia berkumpul dengan kawan-kawan, kerabat dan siapapun. Ya, ketika orang punya ilmu, orang akan memandang secara istimewa. Kalau dibilang zainun bagus ya, sesuatu keindahan, ya, sesuatu keindahan, atau kalau dibilang perhiasan. Wa zainu indal akhillah, ya, ilmu itu adalah perhiasan atau keindahan untuk orang-orang yang memilikinya. Dan ketika orang yang memiliki itu berada di sekitaran kamar, yarfa'ullahu bihi aqwaman, di mana dengan ilmu, ya, yang dimana dengan ilmu yarfa'ullahu, Allah angkat, ya, Allah angkat bihi aqwaman, dengan ilmu tersebut kaum-kaum. Banyak orang-orang yang memang bukan di strata tinggi, ya, bahkan bukan dari keluarga yang baik-baik, ya kan, tapi dia berilmu, ya kan, mencari ilmu setinggi-tingginya di dalam syariat, Allah angkat derajatnya. Dengan ilmu banyak sekali, ya, dengan mudah Allah angkat derajatnya. Fayaj'aluhum fil khairi gadatan gaimah, ya, yang menjadikannya orang-orang yang berilmu itu fil khairi, dalam hal-hal yang baik, ya, dalam kebaikan, gadatan gaimatan, sebagai sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin gaimah yang tegak berdiri, ya, yang bisa memimpin. Tugtassu atharuhum, di mana kalau orang dengan ilmu itu diikuti apa yang dilakukannya, karena sudah tentu orang berilmu melakukan sesuatu karena ilmu. Kurang lebih begitu, ya. Wa yuqtada bi fi'alihim, dan terus diikuti apa yang dikerjakannya, terus diikuti dengan ilmu. Orang punya ilmu, apapun yang dikerjakan diikuti, apapun yang diucapkan didengarkan. Begitu orang berilmu. Kata Rasulullah SAW, wa yuntaha ila ra'yihim, dan di mana orang-orang ketika semua ada orang-orang yang berselisih paham, ya kan, pertengkaran dan apapun itu, semua tertuju atau bermuara kepada ucapannya. Orang berilmu akan didengar untuk sebagai pemisah atau penengah, ya kan? Karena dikatakan di sini wa yuntaha ila ra'yihim, semua akan bermuara kepada apa yang ada dalam pikirannya, ada dalam ucapannya.
Orang berilmu dengan ilmu itu semuanya karena ilmu. Targhabu al malaikatu fi khillatihim, di mana para malaikat sangat gemar, suka untuk bersama orang-orang yang berilmu. Malaikat selalu suka bercengkrama, duduk bersama orang-orang yang berilmu. Bahkan wabi ajnihatiha tamsahum, dengan sayap-sayap mereka jaga, ya, tamsahum. Selain daripada itu, wa yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yabisin. Ya, selain daripada para malaikat yang selalu bersamanya mendoakannya, dikatakan wa yastaghfiru, dan juga ada yang beristighfar, memintakan ampunan lahum bagi mereka orang-orang punya ilmu, kullu ratbin wa yabisin, segala sesuatu, baik itu yang basah, yang kering, yang ada di muka bumi ini, pepohonan yang dimaksud, ya kan, tumbuhan yang dimaksud, baik tumbuhan yang sudah kering sekalipun masih beristighfar untuk orang-orang yang punya ilmu. Luar biasa. Bagaimana kalau kita lihat dedaunan yang sangat luar biasa banyak itu, seluruhnya meminta istighfar kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu atau orang-orang yang punya ilmu. Istimewa nggak tuh? Ini kata Rasulullah SAW. Terus wahitanul bahru wahawamuhu, katanya. Dan bahkan apaan? Seluruh penghuni laut, ya, ikan-ikan yang ada di lautan sana, jauh dari Bandung ke laut jauh. Ya. Dari Bandung ke laut jauh nggak? Yang paling dekat berapa jam? 4 jam ke Garut. Mana? Tuh, tenyerahonya kanyahoan tuh. Weh, Santola. Subang laut. Oh iya. Pantura 3 jam 4 jam. Kanyahoan antara jalan-jalan ya. Pokoknya lanjut deh, ayo. Weh. Anda juga enggak, Beb. Kanyahoan antara jalan-jalan. Lanjut. Wahitanul bahari. Semua ikan yang ada di lautan meminta istighfar kepada orang yang berilmu. Luar biasa enggak? Ajib nggak? Duduk kita punya ilmu, duduknya aja malaikat memintakan ampunan, bertasbih kepada kita semua. Semua tumbuhan beristighfar untuk kita. Semua penghuni laut, bahkan bukan hanya yang di darat saja, memintakan istighfar untuk orang-orang yang punya ilmu. Wahawamu, dan semua makhluk hidup yang ada. Wasibaul bari wa an'amu. Bahkan apa? Ini seluruh binatang, baik binatang buas atau binatang ternak, semua beristighfar untuk orang yang punya ilmu. Banyaknya yang ngedoain. Orang punya ilmu banyak yang ngedoain. Istimewa enggak? Rasulullah ingin menegaskan di sini, di dalam hadis ini, bahwa orang punya ilmu istimewa kedudukannya. Luar biasa kan? Ini lihat, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT untuk orang yang punya ilmu. Kenapa? Li'anna li'ilma hayatul qulubi. Karena ilmu adalah kehidupan untuk hati seseorang. Atau kalau dibilang karena ilmu adalah inti daripada kehidupan seseorang. Ya, hatinya akan hidup kalau ada ilmunya. Hatinya akan mati kalau nggak ada ilmunya. Hayatul qulub minal jahli, yang mana, ya kan, kehidupan ketika di mana kebodohan akan membunuh hati seseorang. Ya, jadi kalau dibilang kehidupan di hati seseorang yang selama ini terundung kebodohan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Selama ini kita banyak tidak tahu hal-hal. Namun ketika kita mencari ilmu dan diberikan ilmu oleh Allah SWT, diamanatkan untuk menjaga ilmu oleh Allah SWT, mengerti tentang bagaimana rasanya ketika kita duduk dan mendekat kepada Allah SWT. Mengenal Rasulullah SAW, merasakan indah. Walaupun belum, ya kan, dihadiahi, diberikan rezeki untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi kita bisa merasakan nikmatnya, di mana kita mengenal lebih dalam, lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Benar nggak? Itu semua hidup karena ilmu. Dilanjut lagi. Wa masabihul absar minadz zulmi, katanya. Dan ilmu itu adalah masabih, penerang. Ingat, sudut pandang kita, absar itu pandangan kita. Wa masabihul absar minadz zulmi. Yang dimana kita diberikan penerangan, ya, dalam sudut pandang kita, dalam jalan langkah kita, dan semua hal dalam kehidupan kita itu apa? Minadz zulmi, dari kegelapan, dari kebodohan, dari kegelapan, dari kesesatan dan lain sebagainya. Ilmu yang akan menunjukkan menunjukkan jalan, menerangkan seluruh, ya, hal yang memang kita akan lakukan itu dengan penuh terang benderang. Enggak lagi kegelapan. Cok, lamun semua poek-poek sih, Cok. Ya tuh, dalam keadaan gelap ente pengen jalan kemana, enggak ada senter, enggak ada apa segala macam. Tuh tijali ke tiko sewang, ya tuh. Nah, enggak jatuh kemana tikus ruk. Betul. Enggak, karena dengan ilmu kita bisa melihat dengan terang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya kan? Apa yang baik, apa yang tidak baik. Jelas kita lihat semuanya.
Jangan sampai kita sudah diterangkan dengan ilmu, diberikan keterangan, ya kan, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, kita justru pilih yang tidak baik. Itu udah dikasih baik, ya enggak, milih yang enggak baik. Dilanjut lagi, mana tadi? Yablughul abdu bil ilmi manazilal akhyar, di mana setiap hamba, siapapun tanpa terkecuali, baik, bayangkan, ya kan? Siapapun, kata Rasulullah SAW, hambanya Allah. Siapapun di antara kita, baik yang tua, yang muda, anak kecil bahkan sekalipun, ya kan? Orang-orang yang kalau dibilang stratanya bukan strata tinggi, belajar ilmu, memiliki ilmu, menjaga ilmu, mengamalkan ilmu, dikatakan ya blugul abdu bil ilmi, Allah akan sampaikan, Allah akan tempatkan untuk setiap hamba yang memiliki ilmu manazilal akhyar, tempat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, akan ditempatkan di tempat yang sangat mulia oleh Allah. Manazilal akhyar. Akhyar ini orang-orang baik, ya kan? Yang dimaksud akhyar, tapi di sini akhyar yang punya kedudukan mulia. Wad darajatul ula, di mana derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tempat-tempat yang baik dan derajatnya pun tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya wal akhirah. Bukan cuma kita di dunia doang. Kalau di dunia, ya, mungkin hanya sebatas sampai kematian. Ya. Tapi kalau Allah ingin meninggikan derajat seseorang dunia akhirat dengan ilmu, karena derajatnya akan selalu tinggi baik di dunia ataupun di akhirat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Gimana kita nggak bahasanya memiliki rasa keinginan, atau kalau dibilang rasa haus, rasa nanya kabita, lamun cek Sunda nama, ya. Bagaimana mungkin kita tidak kabita? Bahasa Indonesia kabita teh naon? Enggak ada. Tertarik. Masya Allah ya tuh. Ini kayaknya kamu si GBBI gitu nih. Ya. Bagaimana mungkin kita tidak tertarik dengan apa? Semua apa yang disabdakan oleh Rasulullah, Bebe. Semua Allah akan tinggikan derajat. Bahkan seluruh keunggulan, keistimewaan Allah berikan untuk orang-orang yang punya ilmu. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita diberikan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terus dilanjut lagi, wa tafakkuru fihi ya'dilu siyam. Berpikir tentang ilmu, ya. Misalkan ada satu pertanyaan yang kita belum bisa menjawabnya. Lalu misalkan di minggu lalu ingin bertanya sesuatu karena memang belum berjumpa, belum ditanyakan. Terus berpikir, ya kumaha hukum nanya. Ya kumaha, terus berpikir, wa tafakkuru fihi, berpikir tentang ilmu, tafakkur tentang ilmu, ya'dilu siyam. Sama persis dengan kita memiliki pahala puasa. Luar biasa. Berpikir di malam hari, kita sudah tercatat puasa di siang hari. Bayangkan, luar biasa. Berpikir lagi, tercatat lagi kita puasa di siang hari. Hanya berpikir tentang ilmu, memikirkan bagaimana ilmu, ya kan, tentang sesuatu hal yang memang sedang kita cari. Itu sudah pahalanya seperti pahala puasa. Ajib nggak? Baru berpikir doang, belum mendapatkan jawaban itu baru berpikir. Wa mudarasatuhu ta'dilu al-qiyam. Mempelajarinya itu bagaikan dia sedang sholat, ya kan? Sedang ibadah dalam keadaan sholat. Jadi mudarasatuhu katanya, wa mudarasatuhu katanya. Dan ketika kita belajar atau mempelajari, menanyakan ilmu agar kita tahu tentang ilmu, maka itu sama dengan kita sedang ibadah sholat. Duduknya kita per detik, per apa segala macam, kita bagaikan orang yang sedang sholat. Di luar daripada fadilah ilmu yang kita tahu, duduk di majelis ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat, kata Rasulullah SAW. Luar biasa ya? Jadi dengan duduk, walaupun bukan di majelis taklim, ya kan? Walaupun bukan di majelis taklim, kita duduk di mana ada kawan-kawan kita yang belum tahu, belum tertarik dengan mencari ilmu, lalu kita jelaskan kepada mereka agar tertarik mencari ilmu. Dengan mudarosah seperti itu, kita bagaikan dengan duduknya bagaikan sedang sholat. Ajib nggak begitu? Luar biasa nggak begitu? Cuma duduk ngawangkong tentang ilmu, ngawangkong teh ngobrol, ngadu bako teh ngobrolnya. Tapi urusannya ilmu, bagaikan kita sedang sholat, tercatat bagaikan sholat. Luar biasa nggak? Istimewa nggak tuh? Bihi tusalul arham, dan dengan ilmu kita bisa silaturahmi. Karena ada ilmu yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita semuanya, kita bisa bagaimana silaturahmi. Karena dengan ilmu, orang-orang paling suka atau orang-orang ingin menanyakan sesuatu kepada orang yang memang mengetahui. Semua orang yang memiliki ilmunya akan
dicari. Makanya dengan kita memiliki ilmunya, kita akan dicari. Terjalinlah hubungan silaturahmi. Indah nggak tuh? Wabihi tusolul arham. Wabihi yu'raful halal milal haram. Karena dengan ilmu juga kita mengerti apa yang halal dan apa yang haram untuk kita. Wahwa imamul amali. Ilmu adalah imam bagi diri kita sendiri. Setiap di antara kita. Ilmu adalah imam untuk amal-amal kita. Karena apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Karena ilmu adalah imam, ya kan? Pemimpin untuk amal-amal kita. Jadi imam untuk amal-amal kita itu. Jadi harus ada ilmunya dulu. Karena kalau nggak pakai ilmu, amalan kita nggak bakalan dianggap seluruhnya. Makanya dengan ilmu kita istimewa. Ya, wahwa imamul amal wal amalu tabi'uhu. Dan amal itu ikut serta kepada ilmu. Amalan kita itu ikut serta kepada ilmu. Wayuhrama ini. Kalimat yang di atas itu kita tahu, yulhamuhus su'ada'u wa yuhramuhul asja. Di mana keistimewaan itu semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang nantinya atau yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar akan menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Luar biasa enggak? Dan diberikan khusus untuk orang-orang yang akan merasakan itu. Jadi orang kalau semua udah diarahkan ke majelis-majelis ilmu, lepaskan seluruh niat, ya kan? Semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan dengan fadilah, dengan keistimewaan yang akan dijanjikan ini yang telah dijanjikan ini, kita berharap Allah berikan itu kepada kita semua. Amin. Jangan sampai yang keduanya apa? Uyuhramuhu al-asgiya, dan dicegah, dilarang, tidak diberikan kepada orang-orang yang nantinya akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjut di matannya. Dikatakan faqad alimta bima taqaddama. Kalimat yang terakhir kita pelajari nih. Tambahan yang sebelumnya itu dikatakan katanya faqad alimta. Kalau begitu kita sama-sama sudah tahu, ya. Ana artikannya kita. Nah, di sini faqad alimta dan sungguh engkau sudah tahu bima taqaddama, dengan apa yang kita pelajari dari mulai awal bab ilmu, ya. Dari mulai awal bab ilmu kita sudah pelajari sama-sama dan kita tahu. Makanya dikatakan faqad alimta, dan sungguh kita sama-sama sudah tahu. Kalau begitu, ya, annahu la udra li jahili, sesungguhnya tidak ada udur, tidak ada alasan, tidak boleh buat-buat alasan untuk orang yang tidak tahu ilmu, tidak mengerti apa-apa tentang Islam, ya, tidak mengerti apa-apa tentang syariat, atau tidak mengerti ada hal-hal yang memang wajib harus diketahui oleh diri kita. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Alasan untuk siapa? Teman-teman, gurunya dan lain sebagainya. Bukan. Ya, kalau semua kita sama-sama teman, sama-sama orang-orang yang memang satu majelis, dimanapun majelisnya, kita bisa beralasan, aduh, motor bensin, ya. Aduh, lagi apa? Alasannya bisa. Enggak. Tapi kalau dibilang bikin alasan kita kepada Allah, enggak bisa. Makanya la udra indallahi fi tarkil ilm. Jadi enggak ada alasan untuk meninggalkan hadir di majelis ilmu, ya kan? Tidak ada alasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada alasan. Luar biasa enggak? Jadi kalau kita masih punya hal yang perlu kita tahu, yang wajib kita tahu, maka tidak ada alasan untuk kita tinggalkan. Harus kita datang, duduk di majelis taklim untuk menanyakan apa yang wajib untuk kita. Tanyakan, ini wajib enggak, ini enggak, apa dan lain sebagainya, ditanyakan seluruhnya. Kalau udah tahu seluruhnya, baru nambah-nambahnya nanti kita akan bahas. Wa kadzalika la'udra li'alimin, bukan hanya untuk orang yang mencari ilmu, tapi orang yang udah punya ilmu pun sama persis. Wala kadzalika, dan juga begitu katanya la'udra, tidak ada alasan yang diterima oleh Allah li'alimin, untuk orang yang udah tahu fitarkil amali bi ilmihi, untuk meninggalkan ngamalin ilmunya. Kita udah tahu tentang ilmu pengetahuan dalam sholatnya, dalam wudunya dan lain sebagainya. Ada kesunahan, ada keharaman, ada kewajiban dan lain sebagainya. Terus kita pengen tinggalin ilmu yang kita sudah cari atau yang kita sudah dapati, ya kan? Maka apa? Nggak ada udur, nggak ada alasan. Wah, aneh nggak wudu lah, aneh nggak ada wudu dan lain sebagainya. Nggak bisa, ya kan? Pakai tuh, kudu dipakai. Karena ketika kita nggak pakai, kita tidak amalin, maka nggak ada udur yang diterima. Nggak bisa. Jadi nggak bisa pakai ilmu Abu Nawas. Dilanjut lagi, wa mathalul jahilu, ya kan? Kita akan belajar tentang mengilustrasikan sesuatu.
kembali untuk menegaskan. Sebetulnya kembali untuk menegaskan untuk kita semua. Ya, menegaskan untuk kita semua, diilustrasikan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaidiniyah ini dikatakan wa mathalul jahilu. Perumpamaan orang bodoh nih, katanya, orang bodoh perumpamaannya seperti apa? Al-mughassir fi talabil ilm. Orang bodoh yang tidak cari ilmu, orang bodoh yang enggak mau pintar. Kalau dibilang. Ini, perumpamaan orang bodoh yang enggak mau pintar kalau dibilang. Perumpamaan orang bodoh yang enggak mau pintar, orang bodoh yang enggak cari ilmu, al-wajib, kewajiban, ya kan? Orang bodoh yang tidak mau cari ilmu, tapi ilmu itu yang sebatas kewajiban bagi dia. Kama zali abdin. Sama seperti seorang hamba atau seorang budak zaman dulu. Seorang budak atau karyawan lah kalau dibilang. Zaman sekarang, ya kan? Pekerja lah kalau zaman sekarang. Sama persis. Katanya, arsala ilai sayyidi kitaban. Yang dimana dia disuruh sama sayyidnya, kalau dibilang, kalau disuruh sama tuannya atau disuruh sama bosnya, zaman sekarang nih bos, ya kan, kitaban, ya kan, ya'muru fihi bi asya'in, dikasih SOP. SOP itu standar operasional. Atau kalau dibilang buku panduan, apa yang kau juklak. Nah, tuh juklak ngarananya tuh. Dikasih tuh buku panduan bagaimana ente kerja, yang harus dikerjain apa aja dan lain sebagainya. Bos udah ngasih tahu, nih ente harus kerjain. Jadi seorang hamba atau seorang karyawan yang diberikan, ya kan, juklak tadi, ya kan, panduan tadi, ya, ya'muru fi bi asyain. Di situ ada perintah-perintah yang harus dikerjakan. Ya. Wa yanhahu fihi an asyain, dan juga di situ ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Falam yanzur fi dzalikal kitab. Orang bodoh, ya kan, yang enggak mau tahu, orang bodoh yang enggak mau belajar itu sama ilustrasinya sama seperti ini, yang dimana udah dikasih buku panduan tapi enggak mau buka tuh buku panduan. Ya. Enggak mau dibuka tuh buku panduannya. Walam ya'rif ma fihi aslan, enggak tahu sama sekali apa yang di dalam kitab itu. Apa yang ada di dalam buku atau panduan itu. Tuh orang bodoh tuh yang enggak mau hadir di majelis ilmu. Kayak begitu. Ma'al gudrati ala dzalika litamakunu minhu. Ma'al gudrati, padahal dia tahu atau padahal dia bisa. Padahal dia bisa untuk buka sebentar aja tuh panduannya apa aja begitu. Oh, ternyata kewajiban begini doang. Oh, ternyata larangannya cuma itu doang. Padahal bisa dia. Litamakunu minhu, karena memang sangat mudah untuk hanya membuka buku panduannya, ya kan? Pelajari sebentar lalu ikuti. Kan itu. Jadi tidak ada alasan lagi. Kan anak nggak tahu ya, kan anak udah kasih. Kan itu. Kenapa ente nggak buka? Ya, aneh. Karena nggak mau tahu. Itu ilustrasinya. Dilanjut lagi, wa mathalul alim. Itu kalau orang bodoh yang nggak mau tahu. Ya, itu. Tapi ada satu lagi, wa mathalul alim, orang yang udah tahu, ya kan, alladzi lam ya'mal bi ilmihi. Yang mana udah tahu tapi dia nggak mau ngerjain apa yang dia tahu, ya kan? Perumpamannya seperti apa? Kama saliman nazara. Itu diperumpamakan, diilustrasikan bagaikan orang yang dikasih buku panduan, dibuka, dibaca, dipelajari memang. Fi kitab sayyidihi, dalam buku panduan yang diberikan oleh tuannya, ya kan? Wa alima ma fihi, dia tahu apa yang ada di dalamnya. Perintahnya apa, larangannya apa, dia tahu. Falam ya'mal wa yamta'u falam yamtathil, katanya, dan dia tidak mengikuti arahan li syai'in min awamrihi, dari perintah-perintahnya. Walam yajtanib syai'an min nawahi, dan dia tidak tinggalkan larangan-larangan yang ada di sana, ya kan? Allatina sa'alaihi fi kitabi, yang mana tertulis jelas di dalam kitab tersebut. Itu kedua-duanya sama. Makanya dikatakan di sini fanzur rahimakallah. Di dalam kitabnya dikatakan fanzur. Coba, ya enggak? Teliti lagi. Fanzur, coba lihat. Coba pikirkan. Rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Hal tara tagziran. Apakah kita dapat melihat tagzir, ya kan? Kalau dibilang apa? Kelalaian yang dilakukan, katanya. Asna min tagzir hadanil abdin. Yang lebih buruk daripada kedua orang tersebut. Kelalaian yang sangat buruk yang dilakukan kedua macam atau kedua golongan orang tersebut, ya kan? Orang udah dikasih buku panduan nggak mau buka. Orang sudah dikasih buku panduan tapi nggak mau tahu. Nggak mau ngerjain, ya kan? Kedua-duanya sama aja. Nggak ada yang paling buruk kecuali dua orang itu, ya. Dua kondisi itu katanya. Apa yang dikatakan? Tagsiri hadzal abdain fi haqqi sayyidihima. Karena dia sudah menyepelekan, dia sudah melalaikan atau tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah tuannya. Ya, apa yang menjadi perintah bos, ya, bosnya kalau dibilang. Wal tagumu lahu ma'indahu hujjah au udhur.
Coba bayangkan, apakah dia bisa beralasan, ya kan? Ngeles sama bosnya, ngomong, ana nggak tahu, bisa begitu? Nggak bisa, ya kan? Gimana nggak tahu? Kan panduannya sudah dikasih, kata bos begitu, ya kan? Kata Tuhan ini kan ada tuh di situ dicatat. Kenapa nggak dibaca dulu? Ya kan? Makanya nggak bisa dia beralasan karena sudah dibuka. Ana nggak buka, ya kenapa nggak dibuka? Kecuali ana nggak kasih, kan begitu? Kenapa nggak dipelajari, ya kan? Udah gitu, ente buka nggak? Ana buka. Lah, ente udah tahu. Terus kenapa nggak dikerjain, ya kan? Mau alasan apa? Mau alasan apa? Oh, ente berarti sengaja nih, ngebangkang nih dan lain sebagainya. Bisa rusak jadi begitu. Terus, wahal takumu lahum indahu ja'udhur, tidak bisa. Wahal ahadun haqqu bil iqab wan nakal minhuma. Apakah ada orang lain yang lebih berhak atau kalau dibilang yang lebih parah lagi dihukumnya kecuali dua orang tersebut? Ya, nggak ada. Orang-orang yang paling parah dihukum itu, ya kan? Orang-orang yang seperti dia ini, ya kan? Orang nggak mau ngaji atau orang yang ngaji udah tahu tapi nggak mau ngerjain. Nah itu. Karena dikatakan di sini wahal ahadun haqqu bil iqab. Apakah ada orang lain yang lebih layak untuk diiqab, diazab, ya kan? Wan nakal minhuma, ya kan? Dari keduanya nggak ada, ya kan? Li jara'atihima katanya waqilati ta'dhimihima li sayyidihima. Kenapa? Karena apa? Karena kesalahan, ya kan? Karena kesalahan waqilati ta'dhim katanya dan juga tidak adanya rasa hormat kepada tuannya. Ya. Indah li sayyidihima kepada tuannya itu. Ya karena kesalahan yang dilakukan lalu tidak ada menghormati, ya kan? Tidak ada penghormatan kepada tuan. Itu baru ke manusia, itu baru ke bos. Itu baru ke tuan seorang budak kayaknya. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sudah turunkan Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan Al-Qur'an, ya kan? Sebagai panduan kita. Enggak pernah kita baca Al-Qur'an. Subhanallah. Itu enggak pernah baca buku Al-Qur'an, ya kan? Bahasanya baca artian Al-Qur'an maksudnya. Kita enggak pernah tahu apa di dalam isi Al-Qur'an. Nah, terus ntar alasan, ya kan? Habis mati kita alasan dikubur. Aneh enggak tahu. Oh, ternyata diwajibin. Oh, ternyata enggak boleh. Oh, ternyata emang ente nggak buka? Ente Islam katanya. Ngaku Islam katanya. Nggak pernah buka tuh buku panduan nggak pernah dibuka. Enggak. Nah, sudah. Kan udah dikasih. Mau alasan apa gitu. Ya. Dilanjut sedikit lagi. Fahdar. Ya kan? Fahdar. Maka hati-hati. Ini untuk kita nih. Hati-hati. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad katanya. Hati-hati antaku arharujulain. Katanya. Al-Musya'umain katanya. Jadi Jangan sampai kita sama persis kejadiannya kayak tuh dua orang yang betul-betul celaka tuh, cilaka. Orang yang udah dikasih panduan tapi nggak mau tahu. Orang udah tahu tapi nggak mau ngerjain. Yang pertama al-jahil alladzi la yata'allam. Yang pertama orang bodoh yang nggak mau belajar. Awil alim atau orang yang sudah belajar, sudah ngaji, sudah tahu alladzi la ya'mal, yang tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Ya. Fatahlik ma'al halikin. Maka kedua golongan tersebut akan hancur bersama orang-orang yang nantinya akan dianggap hancur. Akan mendapatkan kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Wa takhsarid dunya wal akhirah. Dan apa yang akan dirasakan? Penyesalan dunia akhirat. Yang akan dirasakan penyesalan dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu yang dinyatakan kerugian yang jelas rugi. Ya kan? Hidup dikasih hidup, sehat dikasih sehat, tapi nggak mau ngaji, nggak mau tahu apa yang wajib buat kita, nggak mau tahu apa yang dilarang untuk kita. Nah, betul-betul rugi bagi orang yang seperti itu. Ini untuk yang wajib saja sih dikatakan dari awal. Sudah dikatakan dari awal bahwa yang wajib nggak banyak, ya, yang wajib nggak banyak, sedikit sekali. Waktu kita nggak habis 1 minggu kita belajar, yang wajib selesai, seminggu selesai. Kalau yang wajib saja, kita karena memang diruntun satu per satu nih. Dengan kitabnya, dengan panduan secara langsung. Jadi kalau nanti ada yang nanya, kata siapa? Kata Ustadz. Kagak kenal aneh. Enggak, orang di luar sana nggak kenal sama aneh. Tapi kalau semua udah dengan buku panduan, dari mana ente belajar? Dari kitab An-Nasoih Diniyah. Ya kan? Ada di sana terdapat hadis dan Al-Quran yang dijabarkan oleh siapa? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. An-Nasoih Diniyah, siapa yang nggak kenal? Satu dunia kenal nih kitab An-Nasoih Diniyah. Ditambah lagi kalau ente ngaji fikihnya di mana? Adi bin Qasim. Ya kan? Ghayatul Taqrib.
Jadi kalau semua tentang hukum kita sudah jabarkan, hukumnya gimana? Hukumnya begini, kata siapa? Kata Ustadz. Bukan. Udah bukan begitu lagi, karena kalau udah ngomong kata Ustadz aneh, ya kan? Orang kagak kenal aneh. Tapi kalau udah bilang, ya kan? Udah bilang di dalam kitab Ibn Qasim yang aneh pelajari ada di sana. Atau di dalam kitab Bajuri ada di sana. Kagak tahu? Oh, ente nggak tahu Bajuri? Ya pantesan. Enggak. Kagak ngaji. Enggak. Ajak ngaji. Jelas ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Jadi targhib kita diajak, enggak. Lamun cek paribasa kasarna malah dibibita. Ya. Dibibita ameh kabi habita. Ya. Dikasih janji. Yang mana janji ini bukan tipu-tipu, ya kan? Janji yang sudah pasti terlaksana. Mungkin kita nggak tahu, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, ya kan? Mana ada yang tahu? Tiba-tiba belajar sekarang, tiba-tiba besoknya, nggak bisa, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan. Makanya tinggal diperbaiki satu, niatnya kita mencari ilmu. Itu sudah dikasih hal yang memang istimewa. Siapa yang nggak mau? Wallahu a'lam bishawab. Itulah fadilah-fadilah ilmu. Paham tum? Alhamdulillah. Kita lanjut. Kita bahas tentang ilmu fikih.